Shalom, selamat pagi, Happy SWAT Family. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Hari ini judul renungan saya adalah Hidup ini adalah kesempatan. Ayatnya saya ambil dari Pengkhotbah 6 ayat 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan, siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Saudara, kita nggak akan pernah tahu hidup ini. Apakah setelah ini nih saya bicara terus saya nggak ada. Ibu Gembala kerap kali bicara, kalau akhir kesudahan dari dunia ini tuh bukan mau kiamat, tapi akhir kesudahan itu hidup kita. Hidup kita begitu saja. Kalau kadang saya berpikir suka, hidup ini tuh seperti uap. Kalau kita lagi masak air gitu kan, keluar uapnya. Kalau uapnya udah hilang ya udah, hidup kita seperti itu. Ada satu cerita dari teman kantor saya. Kejadiannya setelah Lebaran gitu kan, di mana orang-orang pada balik nih ke Jakarta. ART-nya di rumah dia itu balik. Waktu itu dia balik tuh tanggal 4 kalau nggak salah. Waktu dia datang, dia tuh masih datang ke rumahnya, terus dia bilang, saya mau istirahat dulu sebentar. Saudara tahu ketika dia istirahat, terus dia ada mbaknya satu lagi, mbaknya mau nanya nih, mau makan apa, mau dibeliin makan apa. Tapi ketika si mbaknya yang mau nanya ini, gerak-gerakin badannya, mbak yang baru datang itu sudah tidak bernyawa. Tubuhnya sudah biru. Saudara, itulah hidup, kita nggak ada yang tahu. Dia datang dengan antusias, dia bawa oleh-oleh banyak buat majikan-majikannya ya kan. Terus tapi dia datang akhirnya meninggal di rumah majikannya. Kita nggak ada yang pernah tahu. Sampai orang kantor saya aja bilang, aduh sampai kaget lu Mel, saya sedih banget gitu kan. Saya bilang pasti. Terus, nah ini yang kata orang kalau gajah mati itu meninggalkan gadingnya. Sama ART ini juga meninggalkan banyak budi baiknya. Dia itu kerja di beberapa tempat, di tempat rumah teman saya nih, teman kantor saya. Terus dia bisa pegang rumah cicinya, dia rumah kokonya, dia kadang-kadang bantuin cici kantor saya ini untuk jagain mamanya. Waktu mamanya teman kantor saya ini kena COVID, dia itu bantuin tanpa pamrih. Dia nggak mau pakai masker dia, karena dia pikir, dia bilang hidup ini, toh kalau emang harus kena ya saya akan kena. Tapi ternyata dia meninggal bukan karena COVID, saudara. Dia meninggal karena memang sudah waktunya dia harus pulang. Dan saya bilang, lucu juga ya, kenapa dia nggak meninggal waktu dalam perjalanan? Kenapa dia nggak meninggal waktu dia masih di kampung? Kenapa dia meninggal ketika udah sampai di rumah majikannya, dan dia bilang sama mbaknya yang satu, saya mau istirahat, saya capek katanya. Kali itu dia istirahat untuk selamanya. Saudara, hidup ini balik lagi seperti yang Bapak Gembala ingatkan ya kan di firman-Nya. Apa yang kita pikirkan di atas kepala kita? Apakah keegoisan kita? Apakah uang kita? Kepintaran kita? Kehebatan kita? Apa yang saudara pikirkan saat ini? Pergumulan saudara. Saya suka berpikir gini, kalau saya lagi libur gitu kan, saya pengen males-malesan gitu di rumah. Kalau saya libur, anak-anak kan kadang-kadang ada acara gitu ya, terus saya sendiri gitu di rumah, pengen leha-leha. Kadang saya pengen tidur, tapi Roh Kudus suka tegur saya gini, kamu tidur, sekalinya kamu tidur, kamu gak bangun lagi, kamu siap. Wah, saya sangat terkejut. Iya benar juga ya, kalau saya gak bangun lagi gimana? Ada orang gini, aduh capek nih seharian udah kerja, capek nih banyak pelayanan, gak berhenti-berhenti, kayaknya kurang tidur, pengen tidur deh. Saya juga gitu sih, kalau apalagi kan saya ibu rumah tangga gitu kan, saya kerja juga di kantor. Jadi kalau setiap hari 4:30 saya harus bangun, saya harus masak, siapin bekal buat anak-anak saya dan suami saya. Kadang-kadang kalau lagi mau bangun tuh males banget, kayak aduh Tuhan pengen tidur nih, capek banget, setiap hari harus begini gitu kan. Tapi saya percaya, jangan sia-siakan hidup ini, pergunakan hidup ini. Waktu saya bicara dengan si Cici yang ditinggalkan mbaknya ini, dia bilang, aduh kasihan juga. Saya bilang, kemana ya dia, ya kan? Kemana dia, jiwanya kemana?
Kalau kita nih misalnya meninggal, kalau saya sih orangnya mungkin pemikir kan. Kalau saya suka berpikir gini, saya suka bicara lah, ngobrol gitu sama Roh Kudus. Kalau saya meninggal nih ya, saat ini nih lagi tidur gitu, terus saya meninggal. Saya rasanya gimana nanti ya? Saya rasa itu lagi mimpi, saya rasa itu saya lagi apa? Kalau kita lagi mimpi mau bangun lagi gitu kan, mungkin bisa. Kalau kata orang dunia kayak ketibanan gitu ya, itu mungkin kita masih, kalau Arab itu kan masih bisa, kita di alam bawah sadar kita masih bisa ngoceh tuh, dalam nama Yesus Tuhan tolong gitu kan. Tapi kalau kita meninggal, apa yang kita bisa lakukan di alam roh kita? Kita nggak tahu. Kemana kita? Apa yang terakhir kita perbuat? Apa yang sudah kita buat? Apa yang kita sudah senangkan buat Tuhan? Apakah ketika kita akhir hidup kita lagi marah? Kalau marah sama manusia, it's okay, mungkin masih ada pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau kita lagi marah sama Tuhan, Tuhan aku capek nih, saya males, masalahnya saya nggak selesai-selesai. Saya nggak mau ngomong sama Tuhan, saya nggak mau berdoa sama Tuhan, percuma. Saya berdoa, saya berlutut, saya menangis, tapi nggak ada jawaban dari Tuhan. Saya nggak mau ngomong sama Tuhan. Saat itu, ketika saudara lagi marah, Tuhan ambil. Kemanakah jiwa saudara? Mari saudara, hidup ini hanya sementara. Seperti uap tadi. Ketika uap itu ketiup angin, hilang begitu saja. Hidup kita juga sama. Lagi saya dulu punya anak saya yang gede, waktu saya baru melahirkan, saya kena baby blues. Saya nangis setiap hari, saya berpikir seperti ini. Saya dari kecil, itu kan dari SD, SMP, SMA, terus saya kerja gitu kan. Saya kerja, terus saya pacaran, saya menikah dan saya punya anak. Apalagi yang saya tantikan? Satu, kematian saya. Lalu setiap hari saya nangis, apa saya bisa nih ngurusin anak saya? Saya kalau lagi anak saya bayi nih, saya bisa nggak urusin sampai selesai ini anak saya gitu kan. Baby blues seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan lewati itu. Saya bisa lewati proses itu. Mari saudara, mungkin saat ini saudara banyak masalah, banyak problema. Mungkin sepertinya semua pintu demi pintu tertutup di depan saudara. Tapi koreksi, ingat Bapak Gembala mengatakan waktu pencurahan Roh Kudus, beliau mengatakan, Tuhan butuh pengakuan dari kita. Berarti ada something wrong sama hidup kita. Apakah kita lagi berbuat mesum? Ataukah kita jatuh dalam pornografi, ataukah kita lagi jatuh dalam judi, ataukah kita jatuh dalam hal pornografi, free sex dan lain-lain. Bikin pengakuan, confess sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku terikat dengan judi. Tuhan, aku minta ampun, aku jatuh dalam roh pornografi. Tuhan, aku minta ampun. Sebutin satu demi satu. Tuhan akan bertindak. Mari kita berdoa saudara. Saudara, Tuhan Yesus Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Hamba tahu Tuhan banyak orang-orang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami hal yang terpuruk mungkin. Tapi hamba juga tahu Tuhan, hidup ini hanya sementara. Kami hanya pelaku yang harusnya mengikuti alur Engkau, mengikuti jalan kebenaran Engkau. Sulit memang, susah buat kami. Tapi gak ada yang susah buat Engkau, gak ada yang mustahil buat Engkau. Selama kami mau mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan Engkau, maka kami percaya pintu demi pintu akan Engkau buka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.